kehidupan kita sementara kita berada di dunia ini. Saudara-saudaraku pemirsa yang diberkati oleh Tuhan, ingat ketika kita berada di satu tempat, dimanapun kita berada, maka kita berada dalam satu tatanan pemerintahan. Apakah itu yang disebut dengan RT, apakah itu yang disebut dengan kelurahan, kecamatan yang lebih luas, kabupaten atau kota madya yang lebih luas, provinsi bahkan negara ini. Yang saya mau katakan adalah bahwa kita ini adalah warga dalam satu pemerintahan. Bila mana kita berada di negara kita Indonesia ini, maka saya mau katakan saudara dan saya adalah sebagai warga negara Indonesia. Nah, sebagai warga negara Indonesia, kita diberikan kebebasan untuk memeluk apapun yang menjadi keyakinan kita. Luar biasa, ya. Luar biasa bagaimana negara kita ini, pemerintahan kita ini begitu pedulinya kepada semua warga negara, dan mereka memberikan kebebasan kepada kita untuk memeluk satu keyakinan yang sesuai dengan kehidupan kita. Pemirsa yang diberkati oleh Tuhan, ingat ketika Anda mendaftar di sebuah sekolah, maka satu hal yang perlu Anda ketahui adalah ketika Anda masuk di sana, mendaftar menjadi murid di sekolah tersebut, maka Anda harus membaca beberapa hal, peraturan-peraturan yang merupakan peraturan dan tatanan acara yang akan berlangsung di sekolah itu selama Anda berada di tempat itu. Contoh, di sekolah ini setiap hari Senin akan menggunakan seragam putih dan merah untuk SD. Kemudian di sekolah ini, maka jam pelajaran akan dimulaikan tepat pada pukul 07.15. Nah, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, tahukah Anda, itu adalah merupakan peraturan yang sekolah itu lakukan untuk mendatangkan, untuk menghasilkan sebuah situasi yang baik satu dengan yang lain, dan juga agar semua program sekolah itu dapat berjalan dengan baik. Sebagai seseorang yang berada dalam lingkungan sekolah itu, maka Anda harus mematuhi aturan yang ada di tempat itu. Anda tidak akan mungkin mendaftar di sekolah A, namun peraturan yang Anda turuti adalah peraturan sekolah di sekolah B. Itu tidak mungkin, saudara. Anda akan dikeluarkan dari sekolah. Maka akan keluar sebuah keputusan bila mana Anda tidak dapat bekerja sama di dalam memenuhi segala peraturan di sekolah ini. Silakan memilih sekolah yang sesuai dengan pilihan Anda. Intinya, silakan pergi. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, apa yang saya mau sampaikan di sini kepada kita semuanya? Karena kita terlahir, karena kita datang, karena kita tinggal di tempat ini, di negara ini, maka kita haruslah mengikuti semua peraturan-peraturan yang berlaku di negara ini. Apakah itu wajib, pendeta? Itu adalah pertanyaan yang sering sekali muncul. Apakah wajib kita untuk mematuhi semua peraturan-peraturan yang dilakukan oleh pemerintah? Apakah kita harus mengikuti semua itu? Kan banyak itu yang tidak sesuai dengan apa? Kesejahteraan kita. Banyak itu yang tidak berpihak kepada kita, warga-warga kota ini. Katanya begitu. Tapi apa kata firman Tuhan? Saya mau mengajak Anda sebagai umat-umat Tuhan yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Yesus melalui hambanya, Paulus, memberikan sebuah pemahaman, memberikan sebuah pelajaran kepada kita. Apa sikap kita sebagai warga negara yang beragama terhadap pemerintah di mana kita berada? Apakah presiden? Apakah gubernur? Wali kota atau bupati? Camat? Lurah? Ataupun Pak RT? Mari kita lihat
apa yang firman Tuhan katakan. Di dalam kitab Roma pasalnya yang ke-13. Roma pasal 13. Apa yang firman Tuhan katakan kepada kita? Roma pasal 13 ayat 1. Tiap-tiap orang. Pastikan saudara, Anda membuka Alkitab. Agar pekabaran ini benar-benar dapat kita pahami. Karena ketika kita membaca, sambil kita mendengar, itu manfaatnya luar biasa sekali. Roma 13 ayat 1. Tiap-tiap orang, semua orang, saudara dan saya adalah orang. Maka firman ini berlaku bagi saudara dan saya. Tiap-tiap orang, dalam kurung, saudara dan saya. Lihat kalimat selanjutnya. Harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya. Sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Oke? Saya berharap Anda bisa mengikuti ayat ini. Tiap-tiap orang dalam kurung, siapa? Saudara dan saya. Maka kita harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya. Kenapa? Sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Kira-kira menurut Anda apa maksudnya ini? Apakah ayat ini mengindikasikan bahwa kita bisa melawan kepada pemerintah yang ada di mana kita tinggal? Katakanlah contoh. Kita tinggal di kota besar, salah satu kota besar di Indonesia ini, Jakarta. Bila mana Anda membaca ayat ini, apakah ayat ini mengindikasikan bahwa Anda memiliki kebebasan untuk menghormati atau tidak pemerintah, dalam hal ini gubernur, wali kota, camat, lurah, bahkan RT, di mana Anda tinggal? Saya pikir tidak. Kalau itu jawabanmu, kita sepakat bahwa ayat ini menegaskan kepada kita bahwa setiap orang sesungguhnya harus tunduk. Paulus menggunakan kata imperatif. Dia menggunakan kata imperatif, kata harus, tidak ada pilihan. Kalau sudah kata harus, berarti mutlak dilakukan. Tidak ada pilihannya. Kita sebagai warga kota, sebagai warga provinsi, sebagai warga RT, atau sebagai warga negara, harus takluk kepada pemerintah yang ada di atas kita. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, ini penting mengingat karena kita ini adalah duta Allah di dunia ini. Kita harus bisa memberikan satu contoh. Kita harus bisa memberikan satu teladan. Bagaimana sesungguhnya seseorang bersikap kepada pemerintah-pemerintah yang ada di daerah di mana kita tinggal. Katakanlah kalau kita tinggal di kota besar Jakarta, maka kita harus menjadi warga kota Jakarta yang takut dan tunduk kepada pemerintah. Kenapa? Karena mereka ada dipilih oleh Tuhan. Karena mereka ditetapkan oleh Allah. Karena Allah yang menetapkan, itu artinya mereka juga adalah pilihan Allah. Apa yang dikatakan di dalam ayatnya yang kedua? Mari coba kita lihat. Sebab itu, barang siapa melawan pemerintah, barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah. Dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Apa yang firman Tuhan ini katakan kepada kita? Bahwa setiap orang yang tadinya diperintahkan untuk harus menuruti firman Tuhan. Menuruti firman Tuhan yang adalah menuruti akan pemimpin-pemimpin di kota kita, di negara kita ini.
Maka apa yang dikatakan firman Tuhan di sini? Siapa yang melawan dan siapa yang memberontak kepada pemerintah-pemerintah di mana kita berada, maka engkau sesungguhnya tidak memberontak kepada mereka, tapi memberontak kepada Tuhan. Kenapa, saudara? Karena firman Tuhan mengatakan mereka yang duduk di dalam pemerintahan itu adalah pilihan Tuhan. Karena mereka yang duduk di dalam pemerintahan, jajaran pemerintahan itu adalah atas ketetapan Tuhan. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, itu sebabnya tidak heran jika Paulus mengatakan orang yang melawan, orang yang memberontak kepada pemerintah, orang yang melawan kepada ketetapan-ketetapan pemerintah, mereka tidak melawan kepada manusia, tapi mereka sementara melawan Tuhan. Karena Tuhanlah yang memilih mereka dan Tuhanlah yang menetapkan mereka. Baik, saya berharap sampai di ayat 2 ini kita dapat memahaminya dengan baik. Mari kita lihat di dalam ayatnya yang ketiga. Sebab jika seorang berbuat baik, ia tidak usah takut kepada pemerintah. Ya, jelas bukan? Saya pikir bukan hanya saja kepada pemerintah, kepada semua orang. Bila mana kita berbuat baik kepada mereka, nggak ada yang perlu kita takutkan. Ya. Mengapa seseorang menjadi takut bertemu dengan seseorang? Karena dia punya masalah. Mungkin punya hutang. Mungkin dia punya kesalahan di masa-masa lalu. Atau mungkin dia punya catatan yang buruk di hari-hari yang lalu. Sebabnya dia takut bertemu dengan seseorang itu. Namun bila mana kita tidak memiliki kesalahan, bila mana kita tidak memiliki sebuah catatan buruk di masa lalu, maka nggak ada yang perlu ditakutkan. Sama juga halnya, bila mana kita hormat dan tunduk kepada pemerintah-pemerintah kita, tidak ada yang perlu ditakutkan. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, lihat apa yang dikatakan ayat 3. Sebab jika seorang berbuat baik, ia tidak usah takut kepada pemerintah, hanya jika ia berbuat jahat. Oke? Maukah kamu hidup tanpa takut terhadap pemerintah? Apakah saudara, saya mau hidup tanpa takut menghadapi pemerintah? Jawabannya mudah. Ikuti aturan-aturan yang berlaku. Ikuti ketetapan-ketetapan pemerintah. Maka Anda tidak perlu takut. Bayar pajak kendaraan motor Anda. Anda nggak perlu takut naik motor kemanapun Anda pergi. Takut kena tilang. Anda cukup memperpanjang SIM Anda. Bagi yang belum punya SIM, silakan mengurus SIM Anda dengan harga yang relatif murah pada saat ini. Proses yang begitu mudah sekali. Urus saudara-saudara, agar Anda tidak merasa takut kepada pemerintah dalam hal ini jajaran Polantas yang ada mengawasi pergerakan kita sementara kita berjalan di jalan raya. Kalau ada razia, wah, langsung berdetak jantung ini. Tidak normal. Kenapa? Karena kita ingat kita punya kesalahan kepada mereka. Kenapa? Kita tidak memiliki SIM. Atau mungkin pajak kendaraan kita belum kita bayar. Akhirnya kita takut. Itu yang firman Tuhan katakan. Maukah kamu hidup tanpa takut terhadap pemerintah? Jawabannya adalah turuti saja peraturan-peraturan pemerintah. Ya. Kemudian, karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu. Ingat saudara, jadi ternyata pemerintah kita ini, khususnya di negara kita yang kita cintai ini, mereka ada untuk kebaikan saudara dan saya. Mungkin bila mana pemerintahan tidak ada di negara kita ini, saya tidak yakin apakah kita bisa menonton siaran televisi seperti saat ini. Saya tidak yakin. Mungkin bila mana pemerintah tidak ada, saya tidak yakin apakah kita bisa menempati rumah yang kita tempati pada saat ini. Kenapa? Karena semua akan saling serobot. Semua akan saling mengambil apa yang dia suka. Tidak ada yang mengatur, tidak ada yang mengelola. Sehingga kita sembarangan saja. Ya, kita mau bangun rumah, orang datang mau bangun rumah. Kita beli kendaraan, orang mau ambil kendaraan kita.
Tidak ada peraturan. Tapi bersyukur kepada Tuhan. Allah dalam kebijaksanaannya telah menetapkan sebuah ketetapan-ketetapan bahwa ada pemerintah yang menolong kita, mengatur kita untuk kita dapat hidup teratur satu dengan yang lain. Menolong kita boleh hidup damai satu dengan yang lain. Itu sebabnya firman Tuhan mengatakan bahwa salah satu tugas pemerintah itu yang adalah hamba Allah itu, mereka ada untuk kebaikanmu. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, apa yang firman Tuhan ini katakan kepada kita? Lihat, tetapi jika engkau berbuat jahat, takutlah akan dia, karena tidak percuma pemerintah menyandang pedang. Pemerintah adalah hamba Allah untuk membalaskan murka Allah atas mereka yang berbuat jahat. Artinya apa? Bila mana kita melanggar peraturan, contoh, kita berkendaraan, ya, lalu ketika razia, kita tidak memiliki surat-surat kendaraan. Wajar kalau kendaraan kita itu ditahan. Ya, wajar. Kenapa? Karena mereka memiliki hak untuk melakukan yang terbaik demi kebaikan semua orang. Karena kalau tidak, semua orang akan sembarangan. Semua akan sembarangan. Mau jalan dari kiri oke, mau jalan dari sisi sebelah kanan oke. Nah, masa bodoh, tidak ada aturan. Tapi bersyukur Tuhan telah menetapkan pemerintah-pemerintah yang menetapkan peraturan-peraturan yang mana mereka adalah pilihan Tuhan, yang mana mereka adalah karena ketetapan Tuhan telah menetapkan peraturan-peraturan yang mana itu semua dilakukan untuk kebaikan saudara dan saya. Tidak perlu takut, saudaraku. Tidak perlu takut. Asal jangan melawan kepada pemerintahan kita. Baik, mari kita lihat ayatnya yang kelima. Sebab itu perlu kita menaklukkan diri, bukan saja oleh karena kemurkaan Allah, tetapi juga oleh karena suara hati kita. Ya. Bukan hanya karena takut kepada Tuhan, tapi juga karena hati nurani kita. Kita harus patuh kepada pemerintah kita, dimanapun kita berada. Mari kita lihat ayatnya yang ke-6. Itulah juga sebabnya, maka kamu membayar pajak. Karena mereka yang mengurus hal itu adalah pelayan-pelayan Allah. Saya teringat kepada murid-murid Yesus yang adalah pemungut cukai, orang pajak. Ya. Saya teringat juga satu cerita di Alkitab. Bagaimana ketika Yesus ditagih pajak. Lalu mereka bilang, apakah anak manusia, Yesus, anak si pemilik Ka'bah ini, juga membayar pajak? Lalu, apa yang cerita itu jelaskan kepada kita? Dia bilang, Petrus, tolong dulu kamu pergi memancing. Tolong kamu dulu pergi memancing. Pergilah memancing ke danau. Ikan yang pertama yang kamu dapatkan, ambillah itu, bukalah mulutnya, maka kamu akan mendapatkan 2 koin. Setelah itu, bayarkanlah kepada pemerintah, 1 untuk kamu, 1 untuk saya. Yang walaupun di cerita lain dikatakan, apakah kita wajib membayar pajak? Cerita itu melanjutkan apa? Coba kamu lihat koin itu. Tulisan dan gambar siapakah itu? Oh, ternyata itu adalah tulisan dan gambar kaisar. Saudara bisa menebak apa yang akan saya katakan? Yesus mengatakan, berikanlah kepada kaisar apa yang menjadi miliknya, apa yang menjadi bagiannya. Berikanlah kepada Tuhan apa yang menjadi bagian Tuhan. Saudaraku, ingat Roma pasal 13 ayatnya yang ke-6. Itulah juga sebabnya maka kamu membayar pajak.
Karena mereka yang mengurus hal itu adalah pelayan-pelayan Allah. Berikanlah kepada negara ini apa yang harus menjadi bagian mereka. Itu sebabnya kita sebagai warga gereja, orang yang beriman, orang yang takut akan Tuhan, kita haruslah orang-orang yang taat pajak, bayar pajak. Kenapa? Bukan karena mereka akan menggunakan itu, tidak. Tapi karena mereka juga adalah pemimpin-pemimpin kita yang ada oleh karena ketetapan Allah. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan. Itulah yang dikatakan di sini. Agar kita memberikan kepada mereka apa yang menjadi hak mereka. Apa yang menjadi bagian mereka. Sebagai warga gereja, saya percaya Paulus ingin memberikan satu nasihat kepada kita. Agar kita jangan neko-neko dengan kehidupan bernegara. Berikanlah kepada negara ini apa yang menjadi kewajiban kita kepada mereka. Tapi ingat, jangan lupa, berikan juga kepada Tuhan apa yang menjadi bagian Tuhan. Ya, pelajaran kita mengatakan, kalau kita melawan ketetapan mereka, sesungguhnya kita bukan sementara melawan mereka. Tapi kita sementara melawan Tuhan oleh karena mereka itu ada karena Tuhan yang menetapkan. Jadi ketika kita tidak membayar bagian pemerintah, ketika kita tidak memberikan apa yang menjadi bagian atau milik pemerintah, sesungguhnya kita juga sementara tidak memberikan apa yang menjadi bagian Tuhan. Itu sebabnya Paulus menekankan di dalam ayat yang pertama, tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah. Kalau kepada pemerintah yang bisa kelihatan, yang ada di depan mata kita, yang mengatur kehidupan kita, kita lihat dengan nyata, kita pun tidak mau hormat dan patuh. Apalagi kepada Tuhan yang tidak kelihatan. Maka nyatakan dan berikanlah penghormatanmu kepada mereka yang berhak untuk menerimanya. Saudaraku yang diberkati Tuhan, ayat itu tidak berhenti sampai di situ. Ayat terakhir, ayat yang ke-7. Bayarlah kepada semua orang apa yang harus kamu bayar. Ya, saya harap Anda bisa mengikuti dan memperhatikan ini. Bayarlah kepada semua orang apa yang harus kamu bayar. Yang pertama, pajak kepada orang yang berhak menerima pajak. Kedua, cukai kepada orang yang berhak menerima cukai. Yang berikutnya, rasa takut kepada orang yang berhak menerima rasa takut. Dan yang terakhir, hormat kepada orang yang berhak menerima hormat. Saudaraku, empat hal ini menjadi perwakilan untuk semua hal. Jangan Anda pikir hanya untuk keempat hal ini saja. Tidak, saudara. Ini hanyalah contoh. Empat hal ini adalah contoh bagaimana kita harus memberikan kepada orang apa yang harus menjadi bagian mereka. Pajak kepada orang yang berhak menerima pajak. Cukai kepada orang yang berhak menerima cukai. Rasa takut kepada orang yang berhak menerima rasa takut. Hormat kepada orang yang berhak menerima hormat. Saya pikir pajak, cukai, kita sudah tahu bukan? Kemana harus menyetorkannya. Tapi rasa takut. Kepada siapa kita berhak memberikan rasa takut? Kepada orang yang lebih tua dari kita dalam tingkatan usia. Kepada orang yang lebih tinggi jabatannya bagi karyawan. Kepada pemerintah-pemerintah kita. Mereka adalah orang-orang yang berhak menerima rasa takut kita kepada mereka. Bukan takut karena takut dihukum, tidak. Tapi lebih kepada rasa hormat dan segan kita kepada mereka. Ya. Jadi jangan menganggap sepele, jangan menganggap enteng, jangan memandang sebelah mata mereka-mereka yang telah ditetapkan sebagai pemimpin-pemimpin di dalam pemerintahan kita ini. Mereka adalah orang-orang yang berhak untuk menerima rasa takut kita. Kemudian yang terakhir, orang-orang yang berhak menerima rasa hormat siapa? Contohnya, bukan saya mau minta dihormati,
tetapi pemuka-pemuka agama, orang-orang tua kita, mereka adalah orang-orang yang berhak untuk menerima rasa hormat kita. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, berikanlah kepada siapapun apa yang menjadi bagian mereka. Ya, jangan tahan apa yang menjadi hak mereka. Berikan, khususnya kepada pemerintah kita. Berikan penghormatan, berikan rasa hormat kepada mereka, karena mereka ada bukan karena kemauan mereka, tapi karena campur tangan Tuhan. Kalaupun mereka mau, namun Tuhan tidak campur tangan, tetap tidak akan pernah jadi. Tapi karena campur tangan Tuhan, mereka ada, maka kita harus hormat dan tunduk kepada mereka. Biarlah kita menjadi umat-umat Tuhan. Biarlah kita menjadi umat-umat pilihannya. Umat-umat yang berpengharapan, yang senantiasa memberikan rasa hormat, rasa takut kita kepada setiap orang yang berhak untuk menerimanya. Tuhan memberkati kita. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di sorga, tolonglah kami sebagai warga negara, warga kota yang baik, untuk kami boleh menaruh rasa hormat kami, menaruh rasa takut kami kepada pemerintah-pemerintah kami, oleh karena mereka adalah pilihan Tuhan, oleh karena mereka ada atas ketetapan Tuhan. Bapa kami di sorga, kami percaya Engkaulah yang mengangkat raja-raja